Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dipersiapkan alat tulisnya. Nanti kalian isi ini. Sama nanti ada tempelin gambar. Gambarnya boleh pilih kalian nanti mau yang mana. Ininya nanti bergilir ya. Nggak cukup. Kasih ke belakang satu. Dia nggak apa-apa. Udah Pak. Sampai 10.50. Ininya udah mulai ya? Oke, kita mulai ya. Kita mulai, udah diam dulu. Ibu ulangi lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa pakai maskernya. Pada pertemuan kali ini di Mapel PKN, kita akan membahas beberapa hal. Boleh di next Pak. Perkenalan dulu, udah kenal kan ya? Nama Ibu Tias Dwi Yulianti. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang harus dibahas. Kita akan membahas bab 3. Bisa dibaca, tema materi kita adalah menampilkan sikap sesuai dengan perundang-undangan. Kan udah belajar kan dari minggu-minggu kemarin apa sih itu undang-undang? Kenapa kita harus mentaati undang-undang? Nah, sekarang perwujudannya nih untuk menampilkan sikapnya itu seperti apa? Selanjutnya, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke sikap untuk menampilkan undang-undang, kita bahas dulu kepatuhan. Apa sih itu patuh? Bisa dibaca di sini, patuh itu berarti sikap taat. Siap sedia untuk melaksanakan aturan. Itu dikatakan patuh. Apa sih, ada nggak sih keuntungan dari kepatuhan? Banyak sekali. Misalnya nih, ketika kalian datang tepat waktu, apa manfaat kalian yang kalian dapatkan? Kalian tidak dihukum, apalagi bisa mempersiapkan pelajaran dengan baik. Ada lagi contoh lain kepatuhan? Misalnya ada larangan, dilarang menggunakan narkoba misalnya ya, aturan undang-undangnya. Ada nggak manfaat buat kalian? Ada apa? Manfaatnya yang bisa didapat? Bisa apa tadi? Oke, kita bisa menjaga kesehatan Bu. Kalau pakai narkoba udah jelas kita pasti sakit, nggak akan bisa melanjutkan kehidupan dengan baik gitu. Kalau udah berurusan dengan narkoba, itu salah satu contoh dari kepatuhan, manfaat dari kepatuhan. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya ada indikator kesadaran hukum. Tadi kepatuhan itu berhubungan erat dengan kesadaran hukum. Ada yang pertama itu pengetahuan hukum. Apa sih pengetahuan hukum itu? Pengetahuan hukum meliputi
pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Contohnya nih, gimana caranya kita bisa taat hukum kalau masyarakatnya nggak tahu hukumnya? Gitu ya. Apa aja sih yang boleh dan tidak boleh diatur kan semuanya? Misalnya jual beli boleh? Boleh. Apalagi perjanjian boleh? Boleh, asal tidak merugikan orang lain. Kalau yang tidak boleh apa aja? Kan tadi yang boleh, kalau yang tidak boleh? Mencuri, katanya betul, mencuri, apalagi? Membuli dan sebagainya, itu hal-hal yang tidak boleh. Jadi harus pengetahuannya harus tahu dulu mana yang benar, mana yang salah, baru kita bisa menaati hukum. Yang selanjutnya, pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum. Apa sih kaidah hukum itu? Ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku. Tujuannya apa sih hukum itu? Contohnya, kita bawa motor, terus polisi itu selalu nilang kalau lampu motornya nggak nyala. Kenapa sih Pak polisi teh? Padahal kan siang hari, tapi kenapa lampunya harus dinyalain? Kenapa? Kita harus tahu tujuan hukumnya apa. Tujuannya itu apa? Ada yang tahu? Polisi itu untuk mengecek apakah kondisi kendaraan itu baik atau tidak. Walaupun di siang hari ketika lampunya nyala, berarti nanti malam juga masih bisa nyala, gitu. Untuk mengecek kesiapan berkendara, itu tujuannya. Dari semua hukum itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin ada hukum gak ada tujuannya, apalagi kalau tujuannya jelek misalnya enggak. Pasti tujuannya itu baik hukum itu. Lalu yang selanjutnya ada sikap terhadap norma-norma hukum. Kan tadi udah tahu nih tujuan hukumnya itu seperti apa. Sekarang diwujudkannya itu gimana sih perilaku kita untuk menaati hukum? Contohnya, saya udah tahu kalau naik motor itu pakai helm. Ya kan? Apakah ketika diajak bonceng 3 saya mau? Enggak. Saya kan udah tahu aturannya, berarti ketika ada yang ngajak bonceng 3 nggak pakai helm, maka tidak boleh dilakukan. Yang terakhir, next, Pak. Ada perilaku hukum. Tadi, kalau sudah semuanya yang 3 itu terpenuhi, secara sadar dan tidak sadar kita akan menaati hukum. Tadi mau keluar, pakai helm, itu berarti kita sudah punya kesadaran hukum. Saya nggak mau bawa motor, saya belum 17 tahun. Itu juga kesadaran hukum, bukan nangis-nangis ke mama minta motor, enggak ya, jangan. Nah, ada beberapa perilaku menaati undang-undang secara general, secara umum. Apa aja sih? Apa aja sih yang wajib dilaksanakan? Yang pertama itu punya akta kelahiran. Semuanya punya? Ya, kalian nanti itu sebagai bentuk identitas kalian. Kalau kalian tidak punya akta, gimana menentukan identitasnya? Yang kedua, tentang mematuhi aturan lalu lintas. Tadi, kalau pakai motor harus pakai helm. Jangan bonceng 3. Terus yang ketiga, menyukseskan wajib belajar. Wajib belajar kita di Indonesia itu berapa tahun? Ya, udah dibahas. Oke, pinter 12 tahun. Jadi kalian nanti sampai SMA semoga terus semuanya melanjutkan ya. Karena semuanya ada undang-undangnya nih tentang wajib belajar, jangan sampai putus sekolah. Terus tidak melakukan tindakan melawan hukum. Tadi mencuri, apalagi membuli, membunuh dan sebagainya itu tidak boleh ya. Jangan sampai kalian terlibat kasus hukum. Selanjutnya Pak. Nah, ini ada salah satu kasus pelanggaran hukum. Kita nonton video dulu sebentar, cuma 2 menit. Ada salah satu sebagian pelajar yang lagi ngetren nih sekarang, pelanggaran hukum. Pelajar terluka,
Nah ini kondisinya lagi tawuran ya, kejar-kejaran tuh. SMP seumuran kalian. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subarno menyatakan telah menangkap 8 pelajar yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Rekan-rekan kita setelah melihat video viral, kita langsung mengamankan 8 orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini sudah kita pemeriksaan di Satreskrim Polres Karawang. Kita menyita barang-barang bukti seperti surat dan berganti besar yang kita lihat di video itu. Tentunya kami sangat menyayangkan ya, karena ini baru dimulai DPR di Karawang, namun malah tidak diperlakukan dengan baik, malah terjadi tawuran. Untuk mencegah kembalinya tawuran dan keresahan di masyarakat, kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan. Dari Karawang, Jawa Barat, aku Prasetyo Didiwan Abangka. Oke, itu salah satu contoh kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar. Apa aja tadi dari video yang tadi pelanggarannya? Tawurannya udah jelas ya, tadi melukai orang lain. Kalau nggak salah satunya meninggal anaknya. Terus ada lagi? Tadi naik motor ugalan, tidak tertib lalu lintas, tidak pakai helm. Banyak banget tuh tadi pelanggaran yang dilakukannya. Nah sekarang kan sudah dibagikan nih, ada lembar kerja, Pak boleh nih. Ada lembar kerja yang sudah dibagikan. Kalian boleh tentukan salah satu dari 4 ini, boleh pilih atau boleh dari luar itu tentang pelanggaran apa yang mau diambil, yang mau kalian telaah. Ada 4. Yang pertama itu tentang tawuran yang barusan tadi. Boleh kalian telaah tentang tawuran tadi. Yang kedua tentang ini nih, buang sampah sembarangan. Boleh kalian telaah juga efeknya seperti apa. Yang ketiga, ini, bonceng 3 nggak pakai helm, biasa anak-anak. Nah ini juga boleh kalian, ini kan kalian pasti sering banget nih lihat yang ini, boleh kalian telaah. Dan yang terakhir, ini, kemacetan gara-gara tidak taat rambu lalu lintas. Di sini ada 3 poin, tentukan kasusnya, boleh pilih dari 4 itu atau di luar itu. Lalu tempelkan contoh gambarnya, dan kalian telaah, siapa sih yang melakukan itu? Bagaimana cara melakukannya? Upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah itu terjadi lagi? Pak, tadi tuh kata Pak Epul teh kalau kerja kelompok nanti saya mau setting kamera lagi gitu ya. Gimana Pak? Nanti kalian setelah ditelaah ini, Ibu akan perwakilan untuk ke depan untuk mempresentasikan apa hasil dari telaahan kalian. Ya, udah tapi tadi udah ininya. Apa ulangi lagi? Dikit lagi ya waktunya. Lagi baru banget tapi. Nah, yang itu ke depan. Jadi tukar. Kalau kelompok mah kursinya harus kursi bukan meja.
Oh, kursinya ditukar ke supaya kelihatan ke sini satu. Ayo segera tulis, waktunya bentar lagi soalnya. Udah itu double tip ya, ke belakangin. Udah pilih. Ayo cepet ngerjainnya, bentar lagi waktunya habis. Nanti putar ke belakang ya terus. Yang mana mau ya? Boleh. Ayo dipercepat pilihnya. Waktunya bentar lagi. Misalnya nih, siapa yang melakukan? Berarti kalau ini pelajar, kalau ini masyarakat, kalau ini apa? Ya. Atau enggak kalau mau nyebutin teman saya gitu, Pak. Ya. Nah, itu kan ada siapa yang melakukan. Biasanya yang buang sampah sembarangan itu siapa aja sih? Masyarakat misalnya atau pelajar. Nanti tulis. Yang mana ini? Yang ini. Nah, kan ini ada siapa yang melakukan, biasanya berarti iya, pelajar. Ini yang mana? Yang ini. Siapa yang melakukan biasanya? Berarti siapa yang biasanya buang sampah? Warga, pelajar nggak? Sama ya udah berarti tulis juga ya. Nanti apa yang harus dilakukan? Terus gimana caranya mereka melakukan ini teh? Buang di sungai, di kolong bangku misalnya. Gitu ya, tulis ya. Oke, kalau yang sudah selesai langsung tulis ya. Kita langsung presentasikan yang sudah selesai. Ayo. Double tipnya puterin. Tempelinnya langsung di sini aja. Sok. Muter ya, nanti double tipnya. Delapan B2. Mereka melakukan pelanggarannya itu gimana caranya? Ini apa sih? Buang sampah. Nah, biasanya buang sampahnya tuh gimana? Misalnya di kolong bangku atau pinggir jalan. Yang pernah kamu lihat aja. Biasanya orang-orang buang sampah sembarangan tuh gimana sih caranya? Apa? Oh, di sini. Satu. Nggak ada yang milih ini. Pilih dong. Ini udah banyak loh. Ini. Nah, ini aja. Ini yang melakukan biasanya pelajar dan masyarakat juga. Mengapa melakukan? Misalnya nggak ada angkot, susah angkot. Bagaimana melakukannya? Ini boncengan 3, gak pakai helm gitu, tulis ya. Gak punya SIM gitu. Ayo dipercepat. Langsung tulis, gak usah di sini nulisnya, langsung di sini, langsung kumpulkan. Mana tadi kamu milih yang mana? Ya gimana cara ngelakuin pelanggaran ini teh? Misalnya membuang di kolong bangku, di mana? Pinggir jalan, di sungai gitu. Yang pernah kamu lihat aja biasanya buang sampah sembarangan tuh di mana sih? Ayo langsung tulis.
Ini tempelin dulu. Udah. Nih. Oh, udah. Mengapa mereka melakukan, biasanya kenapa sih buang sampah sembarangan? Misalnya karena nggak ada tempat pembuangan, atau karena ya, terus apa lagi? Atau malas aja buang sampah ke tempat pembuangan. Udah selesai? Satu lagi, upaya biar nggak ada tawuran gimana sih? Tadi udah di video malah ada disebutin. Kepolisian bekerja sama. Nah, terus yang lainnya dari pelajarnya gimana sih yang harus dilakukan? Saya sekolah melakukan razia biar nggak ada senjata tajam gitu di bawah. Aduh. Ayo udah. Ayo. Ini apa? Tidak ada angkot. Terus sekolahnya jauh. Kenapa dikasih tahu jadinya? Sok bagaimana dilakukan? Ini yang kalian lihat biasanya gimana sih pelanggaran itu teh? Yang kalian sok tulis. Pulang sekolah, bonceng 3. Udah? Ini udah? Oke, sambil mengerjakan, karena sudah ada yang selesai, kita presentasikan. Jadi jangan ribut dulu mengerjakannya, karena waktunya mepet ya. Yuk, ini dulu, mau ke depan. Yuk, bertiga. Assalamualaikum dulu. Nanti saya akan menjelaskan telaah kasus tentang ini, contohnya seperti ini gitu. Besok. Iya. Perhatian dulu. Ini teman kalian akan mempresentasikan tentang apa? Oke, pelanggaran hukumnya membuang sampah sembarangan. Jadi perhatikan dulu sambil mengerjakan. Boleh, kalau ada yang mau bertanya boleh satu aja pertanyaannya. Sok. Yang keras. Kita akan mempresentasikan tentang kasus perbuatan melanggar hukum yang ada di sekitar kita. Kasus tentang membuang sampah sembarangan. Siapa yang melakukannya? Masyarakat. Mengapa melakukannya? Karena tempat pembuangan sampah penuh atau karena malas. Bagaimana dilakukannya? Melemparkan sampah ke sungai sembarangan. Upaya mengatasi kasus tersebut, melarang membuang sampah di sungai, membuang sampah pada tempatnya. Upaya yang harus dilakukan tadi apa? Membuang sampah. Melarang membuang sampah di sungai. Oke, melarang pembuangan sampah dekat sungai ya, biar tidak banjir. Oke, silakan duduk.
Selanjutnya tawuran udah soft tawuran. Kelompok tawuran selanjutnya. Nanti sekali saya makan. Apa? Kita akan mempresentasikan kasus kita akan mempresentasikan kasus antar kita akan mempresentasikan kasus antar pelajar. Siapa yang melakukan tawuran antar pelajar? Siswa. Enggak tahu. Iya. Mengapa melakukan? Karena mereka mempunyai konflik antar pelajar. Bagaimana dilakukan? Mereka menyerang mereka dengan menggunakan senjata tajam. Upaya mengatasi kasus tersebut adalah pihak sekolah mengadakan razia dan bekerja sama dengan pihak wajib atau kepolisian. Dengan pihak berwajib atau kepolisian. Oke, silakan duduk. Dikumpulkan ya, kalau udah dikasih nama. Oke, dari yang tawuran dan pembuangan sampah tadi. Kalau pembuangan sampah tadi solusinya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus membuang sampah pada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya, kita bikin tempat pembuangan sampahnya ya. Jangan sampai dibuang di mana aja. Terus yang tadi tawuran, solusinya? Tadi sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian. Biar ada sosialisasi dari kepolisian, bahayanya tawuran tuh apa sih? Bukan hanya sekedar diri sendiri, tapi bisa melukai orang lain. Apalagi tadi pakai senjata tajam. Sekolah juga harus mengadakan razia. Tadi betul, razia itu penting. Awas, hati-hati ada yang bawa senjata. Enggak ya, di sini semoga nggak ada yang seperti itu. Oke, selanjutnya siapa yang terakhir? Mau? Ayo, yang ini. Sok. Yang ini. Yang mana sok sweet? Bebas. Sekali jadi, cepetan. Oke, yang menang yang kalah? Oh. Ayo, cepetan, waktunya habis. Ayo cepat. Cepat. Ayo. Pembukaan dulu. Bisa ya. Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan telah mana? Ayo. Tuh kan, cepat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kasus buang sampah sembarangan. Siapa yang melakukannya? Warga, masyarakat. Mengapa melakukan? Karena kesadaran warga yang kurang. Bagaimana dilakukan membuang sampah ke sungai, got, selokan, dan jalan. Upaya mengatasi kasus tersebut dengan menyediakan bak sampah di lingkungan warga. Kumpulkan ya, nanti. Udah, Pak. Satu kali lagi, Pak.
Oke, kita sampai ke penutup. Tadi sudah dijelaskan tentang apa aja? Tawuran, buang sampah sembarangan, tata tertib, lalu lintas, dan sebagainya. Banyak pelanggaran yang sudah dilakukan. Untuk penutupnya, apa itu kepatuhan hukum? Kepatuhan hukum itu merupakan cerminan dari seseorang, diri seseorang. Untuk itu, jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian baik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya boleh dikumpulkan.